Swastiastu. Om Awigamastu Namasidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Iwayan Suartika. Nomor induk mahasiswa 24011710002. Saya sebagai mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2024 dari LPTK Stah Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bali. Pada kesempatan hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran untuk uji kinerja PPG yang dilaksanakan di SD Negeri 5 Kelumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Demikian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Seperti biasa, kita akan membahas materi baru. Materi yang kita akan bahas adalah tentang tempat suci. Sebelum kita lanjut ke materi, kita seperti biasa melakukan doa. Semuanya silakan berdiri. Berdoa dimulai. Sebagai anak Indonesia, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Seria berbahagia.
dulu. Hari ini anak-anak ada yang tidak masuk? Semua hadir ya? Semuanya sehat? Ada sakit? Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang tempat suci. Adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang tempat suci. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan syarat berdirinya tempat suci. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi daripada tempat suci dalam agama Hindu. Ya, anak-anak sudah belajar di rumah? Sudah berdoa di rumah? Nah, sekarang lagi sekali. Di sini anak-anak ada yang mempunyai cita-cita? Coba Kaila, apa cita-citanya? Cita-cita saya menjadi dokter. Apa? Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Coba Cil. Jadi koki. Yang lain? Cita-citanya apa? Menjadi polisi. Apapun cita-citanya, kita harus supaya tercapai, anak-anak harus apa? Harus belajar. Yang kedua, banyak berdoa. Itu ya. Sekarang mari kita lakukan ice breaking biar anak-anak lebih semangat belajarnya hari ini. Ya. Semuanya tepuk semangat. Pembelajaran minggu lalu tentang pancayatnya. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ayo. Coba Tiara. Apa itu pancayatnya? Pancayatnya adalah 5 korban suci yang disematkan secara tulis ikhlas. Ya. Pancayatnya itu 5 korban suci secara tulus ikhlas. Berarti anak-anak artinya sudah memahami, mengerti tentang pembelajaran pancayatnya. Itulah pembelajaran minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tempat suci. Ya. Nah, sekarang Pak mau tanya dulu. Pernah anak-anak memasuki tempat suci? Apa tujuan anak-anak memasuki tempat suci? Sembahyang. Yang lain? Ya, melakukan kegiatan yang itu adalah tempat suci. Nah, sekarang sebelum Pak lanjut pembahasannya, Bapak akan bagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Ya, silakan anak-anak bagi 2 kelompok. Kita akan tampilkan video saya. Biar anak-anak lebih paham dan lebih mengerti. Silakan anak-anak pahami dan simak. Pendidikan agama Hindu dan budi pekerti tingkat sekolah dasar. Materi dalam video pembelajaran ini tentang tempat suci agama Hindu. Tempat suci bagi umat Hindu adalah suatu tempat yang disucikan dan dikeramatkan sebagai tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widi untuk memohon keselamatan. Tempat suci juga merupakan tempat melakukan upacara yajna yang disesuaikan dengan desa, kala, dan patra, atau tempat, waktu, dan keadaan. Pengertian pura. Pura berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pur. Kata pur artinya kota atau benteng yang dikelilingi tembok.
Oleh karena itu pura berarti tempat yang dikelilingi tembok dan dikhususkan sebagai tempat suci bagi umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widi beserta perwujudannya. Jenis-jenis tempat suci dalam agama Hindu. Tempat suci agama Hindu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempat suci berdasarkan fungsinya. Yang kedua, tempat suci berdasarkan orang yang memuja. Sekarang kita akan membahas tempat suci berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, tempat suci dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Nah, itulah tadi video sedikit yang Pak tayangkan. Kita bahas dulu tentang pengertian daripada tempat suci. Perhatikan gambar. Di sini gambar apa ini? Pura adalah ya tempat suci agama Hindu. Kalau bangunan yang vertikal ini dinamakan apa? Ya, dinamakan adalah Meru. Nah, siapa yang tahu apa itu tempat suci? Coba. Tempat yang di lain. Coba, Ella. Ya, tempat suci adalah tempat yang disucikan untuk melaksanakan upacara yang tempat suci. Apa nama tempat suci agama Hindu? Pura. Tempat suci agama Hindu adalah pura. Nah, adapun di sini syarat-syarat tentang pembangunan pura. Sekarang ya, perhatikan gambarnya. Yang pertama, kita harus menentukan tempat atau lokasi. Yang kedua, ada jumlah pengembangnya. Anak-anak tahu jumlah pengembang? Jumlah masyarakat yang mempunyai ya. Kemudian harus berdasarkan sastra. Nah, sekarang lihat gambar yang berikut sekarang. Gambar pertama, ayo kita bisa. Gambar apa ini? Pura. Nah, ini sama juga pura. Nah, sekarang kita mengelompokkan jenis-jenis daripada tempat suci. Yang pertama itu ada tempat suci berdasarkan fungsinya. Ya, yang pertama ada pura sebagai apa? Tempat umat Hindu memuja Sang Widi Wasa. Itu yang kedua ada pura sebagai tempat umat Hindu memuja ya roh atau leluhur atau kawitan. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Yang ini, gambar apa ini? Ini termasuk apa? Pura jagat. Di mana untuk memuja Widi Sang Widi Wasa. Pura jagat ini ada pura sakit. Apa lagi? Ayo. Ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Pura bulu batu. Apa lagi? Pura goa. Itu termasuk pura kayangan jagat. Yang kedua, pura apa itu? Pura kawitan, di mana tempat memuja leluhur. Setelah pura kawitan. Kemudian yang kedua ada tempat suci berdasarkan orang yang memuja. Ya, yang mana sekarang? Ini adalah pura-pura berdasarkan umat Hindu
yang memujanya di salah satu pura yang dinamakan dengan berkawitan atau saka atau pura kemulan. Ya, itu adalah tentang pura sebagai tempat umat hidup yang masih dalam satu keluarga. Tuh. Kemudian, nah perhatikan gambaran berikutnya. Ini ada pura sebagai tempat umat Hindu yang masih dalam satu wilayah. Apa saja? Ayo, apa bisa? Coba, amakan. Pura desa, pura pusat, dan pura dalam. Pura desa, pura pusat, Pura dalam. termasuk ya Pak, pura sebagai iya tempat umat Hindu yang masih dalam satu wilayah. Sekarang kita menuju ke pura sebagai tempat umat Hindu yang masih dalam satu provinsi. Ya, pura apa saja? Ayo kita bisa. Pura apa saja yang dalam tingkat pemudaannya masih dalam satu provinsi? Ayo kita bisa, kan? Jalan. Yang lain? Ella. Ya, pura Gudul dan pura Mati juga itu merupakan apa? Iya, pura sebagai tempat pemujaan umat Hindu yang masih dalam satu provinsi atau satu pekerjaan. Ya. Kalau pekerjaan kita sebagai petani, ayo. Kalau sebagai pedagang, bisa. Itu adalah meranting. Itu adalah tempat suci kita sebagai satu provinsi atau satu pekerjaan. Nah sekarang lihat gambar. Yang gambar pertama itu gambar apa itu? Pura tempat pemujaan umat Hindu yang profesinya sebagai petani. Yang nomor kedua, yang sebagai tempat pemujaan para pedagang. Ya. Yang ketiga, tempat umat Hindu berprofesi sebagai apa itu nelayan? Pekerjaannya di mana? Di laut. Ya. Nah itu adalah jenis-jenis tempat suci berdasarkan fungsinya dan berdasarkan orang yang memuja. Sampai sana ada pertanyaan? Tidak. Sudah mengerti? Sudah. Perhatikan ya. Kalau anak-anak sudah mengerti, siapa yang bisa menjelaskan sedikit tentang pertama pengertian pura, yang kedua syarat pembangunan pura, dan yang ketiga jenis-jenis tempat suci. Coba keluar satu. Berdiri ya. Tempat suci yang disucikan. Tempat suci agama juga adalah pura. Pura berasal dari pura yang berarti atau benteng yang didirikan. Pura adalah tempat yang didirikan. Tempat suci agama juga adalah tempat untuk bersamanya. Ya, pertama mana? Siapa yang tahu tentang syarat-syarat berdirinya atau pembangunan
sebuah tempat suci ada pura? Ayo, coba cara wakilkan kelompoknya. Berdiri. 1. Menentukan lokasi keberadaan pura. 2. Juga penghitung. 3. Perlu memperhatikan etika, sastra, dan etika. Dan yang keempat, perlu menentukan tempat pembangunan yang menjadi titik yang suci. Ya, benar. Ini anak sudah memahami tentang pengertian serta jenis-jenis tempat suci. Nah, sekarang semuanya kita lakukan SPDQ lagi sekali. Berdiri semuanya. Nah, sekarang kita akan lakukan SPDQ di akhir materi yang kita pelajari. Semuanya harus semangat. Tepuk motor. Nah, sekarang Bapak akan bagikan anak-anak LKPD, ya, lembar kerja serta didik. Nah, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerjanya, anak-anak buat masing-masing kelompok. Nanti anak-anak presentasikan di masing-masing ke kelompoknya, ya. Siap-siap. Nanti ini akan dipresentasikan di jawabannya bersama. Ya, Pak, presentasikan. Nah, coba sekarang anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, silakan anak-anak presentasikannya. Coba berdiri semuanya. Presentasikan pekerjaannya. Suaranya keras biar teman-temannya semua dengar. Kami dari kelompok Kamboja akan mempresentasikan lembar kerja kami. Lembar di samping merupakan tempat suci atau pura sebagai tempat umat Hindu memuja Sayang Widi Wangsa yang disebut dengan Pura Jagat. Pura di samping merupakan Uluwatu. Uluwatu berada di sebelah barat daya Pulau Bali. Pura ini merupakan tempat pemujaan pada Dewa Rudra sebagai manifestasinya Tuhan penguasa arah barat daya. Gambar di samping merupakan pura sebagai tempat umat Hindu yang masih satu keluarga atau ikatan kekerabatan yang disebut dengan sangga atau kawitan. Pura kawitan adalah tempat memuja roh suci leluhur dari umat Hindu yang memiliki ikatan lik atau leluhur berdasarkan garis keturunan yang termasuk dalam kelompok pura kawitan antara lain sangga atau meraja. Ya, tangan semuanya. Itu adalah hasil presentasi dari lembar kerjanya kelompok Kamboja. Ya, pekerjaannya sudah bagus. Sekarang kelompok Mawar, berdiri. Silahkan presentasikan hasil kerjanya. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan lembar kerja kelompok kami. Gambar di samping merupakan pura sebagai tempat suci umat Hindu yang masih dalam satu wilayah, di mana pura tersebut adalah Pura Kahyana Hidra, yaitu Pura Pusa. Di mana Pura Pusa merupakan pemujaan kepada Ida Sayang Widi Wangsa dalam wujud sebagai Dewa Wisnu yang berfungsi sebagai pemelihara alam semesta beserta isinya. Ya, tepuk tangan. Jadi kelompok Mawar yang mempresentasikan tentang tempat suci yang berada dalam satu wilayah yaitu Pura Pusa atau yang disebut dengan Pura Kayangan Tiga. Perhatikan ya. Jadi dari materi yang kita pelajari kali ini, Bapak dapat simpulkan bahwa
tempat suci itu merupakan tempat yang sangat sakral, ya, yang sangat disucikan. Sama juga halnya seperti pura. Kalau kita memasuki pura, apa seharusnya? Berpakaian yang sopan, ya. Apalagi? Ya, berbicara sopan juga. Itu syarat untuk memasuki tempat suci. Misalnya, Sundake, apakah boleh tempat suci? Ya. Kalau orang Sundake tidak boleh memasuki tempat suci. Nah, sekarang Bapak akan adakan kuis tebak gambar, ya. Tebak gambar. Sebelum kita menutup pelajaran, kita akan adakan tebak gambar. Gambar satu, apa tangan? Kita bisa. Coba Tiara. Lili. Gambar satu merupakan gambar huruf besar. Gambar huruf besar yang dipuja oleh satu wilayah. Ingat sekali, gambar pertama adalah gambar huruf besar. Yo, gambar kedua. Coba kencing, coba. Apa yang diserang lagi? Huruf penting dulu. Huruf melanting. Siapa yang memujanya? Berprofesi sebagai apa? Sebagai siapa? Tangan. Sekali huruf melanting yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, yuk. Kata mana? Dia bisa. Yuk. Coba. Huruf atau huruf merajang. Ya, itu namanya huruf kawitan yang dipuja oleh anggota satu keluarga. Nah, itu adalah tempat-tempat yang harus kita sucikan, yang harus kita bersihkan. Ini adalah pedagang. Untuk mengakhiri pelajaran, sebelum mengakhiri, di sini kita akan bertanya lagi sekali. Ya, lagi sekali pertanyakan. Salah satu pantangan selain misalnya berpakaian rapi, berbicara apa pantangan yang kita jaga untuk masuk ke Quran? Apa? Ayo. Apa? Sundake dalam hal apa? Coba, Bangsa. Ayo. Sundake dalam hal apa? Banyak itu ya. Coba, lu. Kata bulan, lain. Salah. Saat ada orang meninggal, itu merupakan tindakan yang harus kita hormati. Makanya kita tidak boleh, kalau misalnya ada yang datang bulan yang dialami oleh wanita, tidak boleh masuk ke orang meninggal, juga tidak boleh masuk ke. Nah, itulah pembelajaran hari kita hari ini. Semoga apa yang anak-anak pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya dan anak-anak terapkan di rumah. Nah, sekarang pembelajaran hari ini Bapak tentukan untuk minggu ke depan. Ya, untuk pelajaran berikutnya anak-anak siapkan, kita akan belajar tentang karena ya itu nanti pelajari. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan, tapi sebelumnya kita lakukan sekali yang di akhir pembelajaran kita
semangat ya.